Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Saskia Rafatunisa di channel YouTube aku Saskia Rafatunisa dalam episode My Diary. Kali ini saya akan membahas tentang pengalaman aku menonton sebuah acara TV yang mungkin kalian pernah tahu kan tentang seni teater. Kita sudah membicarakan. Oh ya, besok ini sebenarnya besok kan sebenarnya saya mau syutingnya malam. Cuman karena saya besok harus pergi ke suatu tempat jalan-jalan, yang tepatnya saya agak sedikit mengubah sedikit jadwalnya menjadi lebih 2 jam. Oke. Jadi sebenarnya seni teater itu kan sudah kemarin kita bicarakan tentang sinetron sudah beres. Nah, sekarang saya akan membicarakan tentang seni ya. Seni itu tuh sebelum saya membahas topik kali ini, seni itu ada 4, seni rupa, musik, tari, dan juga teater. Tapi yang paling tahu tuh seni teater udah saya sebutkan tadi. Nah, sekarang bicara seni musik itu sudah merupakan satu cara ketika ada suara yang bisa menenangkan jiwa saya. Musik itu juga memberikan banyak manfaat ya, walaupun itu sebenarnya bagus, dan ditambah lagi, dan jangan lupakan juga selain musik klasik, musik kontemporer, musik yang populer, dan jangan lupa tentang musik yang satu lagi tuh murotal ya, khusus untuk yang beragama. Itu sangat penting sekali karena itu bisa mendekat kepada Tuhan ya. Begitu juga dengan nasyid ataupun lagu-lagu keagamaan lainnya yang kalau kalian nih yang masih beragama non Islam tuh jangan lupa juga, tuh penting banget. Nah, semua itu bisa dicapai keberhasilan itu tuh, semua musik dan teater itu juga hanya memiliki yang terbatasan ya, yaitu sebuah acara penghargaan dan konser musik. Nah, saya akan berbagi pengalaman tentang pengalaman apa itu awarding konser musik. Penghargaan atau awarding adalah sebuah acara yang digelar untuk memberikan apresiasi, sebuah hadiah ya atas kesuksesan apapun di bidang seni, terutama di bidang seni. Nah, kalau yang kita bicarakan sekarang ini adalah konser musik ya. Kalau konser ada sebuah acara yang berupa pagelaran musik, baik secara langsung maupun tidak langsung, baik yang terkenal atau tidak. Tapi karena COVID, konser itu sempat harus dilakukan secara tertutup, maksudnya tanpa penonton sampai COVID-nya benar-benar berakhir. Pengalaman ini saya akan throwback sedikit ke di masa sebelum COVID ya. Pengalaman saya nonton konser itu tuh saya pertama kali ya waktu saya masih berumur 12 tahun ya, tepatnya setelah aku lulus dari SD dan masuk SMP. Itu saya mengenal konser yang pertama kali saya tonton adalah konser Mahakarya RCTI yang sekarang anniversary celebration-nya istilahnya ya. Itu terjadi pengalaman saya itu nonton konser musik itu ada idola favorit saya dari Indonesia dulu ya, pada sebelum saya jauh ya. Itu saya ada melihat idola aku juga yang pertama itu Gita Gutawa ya, sama Ungu. Itu Ungu tuh sebenarnya idola favorit keluarga besar saya, sebagian opa sama oma dan Om Ipan dan Tante Ani ya. Sebelum saya itu jadi sebenarnya saya mencoba nonton konser, cari yang ada konser tapi itu agak susah. Terus tahun 2010 ya, tapi tepat tahun 2010. Tahun 2011 juga sama aja, tapi tahun 2011 tuh bisa dikatakan nonton konser yang cukup baik dan memeriah banget karena bulan Agustus tuh, nih saya jelasin deh. Bulan Agustus tuh dikatakan sebagai bulan tersibuk di Indonesia. Kenapa? Karena bulan Agustus itu tuh selain kita merayakan hari kemerdekaan tanggal 17 Agustus, nah disitulah seminggu kemudiannya kita merayakan hari pertelevisian nasional yang jatuh di tanggal 24 Agustus. Sebenarnya tuh ada beberapa evolusi yang pernah untuk tonton ya, kecuali di RCTI. Ada yang pertama dari tahun 2010 sampai sekarang. Nah, itu sudah menjadi tradisi ya, karena kedua konser itu tuh merupakan konser yang paling terbesar dan paling meriah di Indonesia, karena memang untuk merayakan hari pertelevisian nasional ya. Konser RCTI dan SCTV pada saat berulang tahun itu diadakan secara berdekatan, walaupun sebenarnya itu pernah berliku-liku ya. Yang pertama dari tahun 2010 itu diadakannya 3 hari ya, 3 hari setelah RCTI tanggal 21, baru SCTV tanggal 24. Tuh 2011 beda seminggu ya. Kalau misalkan RCTI tepat di saat Indonesia merdeka tanggal 17 Agustus, dan seminggu kemudiannya tepat dari pertelevisian nasional. Nah, itu di ulang tahun STV yang ke-21 tuh. Dulu tuh tahun 2011, 2000 sampai 2015 tuh merupakan zaman dimana Cherry Bell tuh adalah idol aku juga sih, karena ada banyak Islamnya yang sekarang kebanyakan personilnya banyak main film. Ada yang sudah pernah menjadi ikonik artis bintang SCTV pada masa aku kelas SMP sampai aku SMA ya. Nah, lalu kemudian di tahun 2012 nih, 2012 tuh merupakan tahun yang cukup baik karena konsernya untuk yang ketiga kali itu tadi kan sebelumnya kan masih ada Ungu juga, tahun 2012 juga masih sama, yaitu konser yang dimana itu tuh ini ya, apa namanya, konser
malam puncak RCTI dan SCTV yang favorit aku tuh digelarnya sebulan karena pada masa itulah perayaan Idul Fitri dan Ramadannya di pertengahan tahun itu ya. Lalu tahun 2013. Nah, di sini kita lihat, oh ya, sebelumnya di tahun 2000 saya pernah nonton konser mini yang Timeless sama yang 1001 itu sebagai peluncuran album. Kalau sekarang kan kebetulan banget band favorit aku Ungu tuh udah mengeluarkan single baru yang berjudul Bismillah Cinta, yang kemungkinan menjadi soundtrack sinetron favoritnya bunda aku sih, tapi soundtracknya itu dulu bundaku juga, Lesti Andriani ya. Bismillah Cinta ya. Oke, sekarang yang berikutnya di tahun 2013 ya. Tahun 2013 itu juga sebenarnya juga merupakan tahun yang sangat penting banget dan terbest, karena pada saat itu ulang tahun SCTV itu digelar secara berbarengan di tanggal yang sama, tanggal 24 Agustus ya. Nah, karena itulah pada saat ini mencatat sejarah di mana digelarnya secara bersamaan ya. Di kebanyakan lokasi penyelenggarannya di Jakarta tuh aku suka banget ya. Masih idolaku, tapi kali ini ya kalau CV idolaku masih favorit aku lah Cherry Bell ya. Dianggap sebagai, tapi ya personnya ada yang keluar karena beralasan, seperti tanggal 11 April 2012 Wenda dan Devi akhirnya keluar. Yang pertama Wenda sudah punya keluarga ya, anak 3. Yang satu yang angkat itu Better Peto yang kemarin butuh ada konser. Kemudian yang Devi fokus ke main film layar lebar. Sehingga setahun kemudian juga sama aja Anissa harus keluar dari ini karena urusan acting ya. Termasuk acting di beberapa sinetron udah favorit aku juga, seperti Tiba-Tiba Cinta itu yang sebelumnya aku lupa kasih tahu. Nah, kemudian di tahun 2000 berapa ya? 2000 masih tahun 2000. Nah, sekarang ke tahun 2014. Mungkin tahun 2014 ini juga merupakan tahun yang terbaik ya tuh konser, karena gini. Sebenarnya juga mencatat bahwa usia RCTI SCTV itu sudah memasuki usia perak ya. Tepatnya sama aja di lokasi kebanyakan di Istora Senayan tapi beda lokasi. Nah, ketika RCTI digelar di Bung Karno, maka DCV digelarnya di Istora Senayan. Itu saya pertama kali kenal idola saya, Enda Prilly. Itu konsernya ada, pernah banget. Itu di konser malam 4 tahun SCTV ya, di tanggal sehari setelah konser SCTV digelar. Yaitu kalau SCTI itu tuh waktu tahun 2014 tuh di Gua Bung Karno atau idolanya Super Junior. Itu dulu adik aku juga dulu ya. Tahu nggak, tapi mencatat rekor karena memang RCTI dan SCTV yang seperti aku bilang itu kan, aku udah berkali-kali di Wikipedia, itu adalah merupakan dua stasiun televisi swasta di Indonesia yang lahir di tanggal yang sama, yaitu tanggal 24 Agustus, dan dikatakan juga menjadi salah satu televisi raksasa terbesar di masing-masing media penyiaran terbesar juga, yaitu MNC dan SCM. Sehingga kalau aku lihat di IG yang sekarang tuh, RCTI dan SCTV itu sudah mencatat rekor paling tinggi, rating paling tinggi, karena memang digelarnya barengan. Bisa anggap aja berivalan gitu, berivalan sebagai yang baik kayak sering kali kita lihat di IG atau di sosial media juga begitu. Oke, kemudian di tahun 2000, nah ini masih tahun 2003, saat malam tahun baru tuh saya memang pernah nonton konser Gempita, walaupun sebenarnya saya bukan berhenti sih, nggak bisa lagi karena sejak COVID ya, dari tahun 2013 sampai tahun 2019 ya, karena memang ada juga favorit aku juga ya, walaupun terlarang sih untuk orang muslim karena kan tepatnya kan haram ada trompet, sebenarnya tidak, tapi bertujuan untuk masa yang akan datang. Itu kayaknya agak susah nih. Oke, sekarang kita membicarakan konser musik ya di tahun 2015. Sebenarnya 2015 ini juga merupakan tahun yang memang dikatakan tuh dijuluki sebagai the year of Indonesian Star Deadness, karena masa mana inilah masa kecil aku udah akhirnya pudar karena Olga Syahputra meninggal 27 Maret. Ini sekarang udah 6 tahun ya, sejak aku tuh umurku 17 tahun ya. Dan di saat itu pula ada konser di SCTV tuh, pernah untuk konser Cari Bintang, itu gimana ajang itu Cari Bintang. Sama sih kalau sekarang kan SCTV itu udah Sinema Mencari Bintang atau SCTV Cari Bintang, itu belum, udah pernah tuh melakukan itu sampai 3 kali. Nah, ini konser ini memang terbilang bagus, dan drama musiknya tadi saya itu suka banget ya, sehingga yang melahirkan bintang-bintang baru, salah satunya adalah pacar juga finalis Miss Celebrity juga tapi nggak lolos, yaitu Tengku Tezi ya. Itu sebenarnya pengalamannya dia akhirnya jadi aktor ternama, apalagi Haris Filza juga sama jadi bintang sinetron SCTV sampai dari tahun 2015 sampai sekarang. Oke, sekarang kalau konser yang tahun 2015 ini juga sama aja seperti tahun sebelumnya, cuman kali ini beda. Ya berbeda 2 hari ya. Kalau tadi kan 3 hari. Kalau beda 2 hari itu yang pertama itu mencetak fenomenal sinetron Meet and Greet Elif ya.
Dan ini mencatat fenomena juga setelah karirnya Angel ya semakin lama, akhirnya Elif juga fenomenal ya di SCTV ya. Yang bintang-bintang Turkinya tuh pernah kesini juga, saya udah pernah ngerasain gimana bintang Turki yang itu tuh pernah ke Indonesia itu bisa merasakan bisa bahasa Turki. Dan di sini hubungan kekerabatan itulah menandai bahwa hubungan bintang Turki, kebanyakan bintang Turki itu ada yang beragama Islam ya lah, karena kan Turki itu kan mayoritas penduduknya ada beragama Islam Sunni. Nah, ini semakin dekat sehingga mencatat fenomenal tuh konsep malam puncaknya masih idolnya juga ada yang sama Aliando dan Prilly. Nah, kalau RCTI ini sebenarnya juga saya nggak akan jelasin sendiri. Ini merupakan momen dimana ulang tahun SCTV itu selalu dipenuhi oleh artis ikoniknya yaitu Dewa. Itu buat saya nostalgia balik ya ke masa aku dulu suka banget lagunya walaupun saya belum tertarik. Oke, kita menuju ke tahun 2016. Konser musik tahun 2016 masih sama aja ya seperti tahun 2015. Cuman ini merupakan tahun terakhir di mana aku tidak lagi mengidolakan Aliando Prilly karena memang inilah masa era peran milenial itu pun berlanjut ke tahun 2017. Itu pertama kali pengalaman itu tuh saya lihat konser musikal itu tuh ada Mermaid in Love. Oh ya, bagi ngerasain fans Ikatan Cinta pasti tahu dong kalau balik-balik ke 6 tahun silam sebelum Ikatan Cinta fenomenal itu ada Mermaid in Love yang bintangnya adalah Amanda Manopo dan Angga Aldi yang sekarang tuh sebagian besar tuh ada yang berbeda, main film, main FTV, MKF masih sama ya. Memang sebenarnya tuh anak-anak SCM tuh lebih rentan pindah rumah produksi ya dibanding MNC karena memang itu dianggap berivalan seperti biasanya. Oke, kemudian di tahun 2000 kalau RCTI itu sama aja ada konser Dewa itu aku suka banget dari lagu Dewa sampai bikin Ayah sama Budaku sampai nyanyi ya. Aku pernah sering dengar Ayah sama Budaku pernah nyanyi lagu Dewa atau lagu-lagu lama Slowas aku lah seperti biasanya lebih tepatnya. Nah, aku suka banget. Nah, sekarang kita ke tahun 2017 ini juga bukan merupakan tahun terakhir ya dimana bintang Aliando Prilly itu udah gak lagi di konser SCTV karena apa ya? Itu karena udah era milenial saat bintang Semar akhirnya maju ke jadi anak SCM sampai sekarang pun aku paling suka lihat itu. Tapi ke tahun 2018 sama oke. Tahun 2018, 2019 dan 2020 juga masih sama aja ya. Walaupun tahun 2020 tuh sama kembali ke tahun 2015 walaupun SCTV dan SCTI itu SCTV itu digelar malam puncaknya hari Senin, kalau di SCTI hari Selasa. Kali ini hari satu beda sehari ya. Mungkin sama halnya kalau kita bayangkan kenapa konser itu digelar beda sehari karena memang berdekatan karena kemungkinan beberapa media berita-berita infotainment mengatakan tentang HUT SCTI SCTV itu bisa saja barengan seperti itu karena dianggap berivalan mendapatkan cukup tinggi. Misalnya jalan Agustus seluruh media sosial itu dipenuhi dengan pembicaraan. Kenapa HUT SCTI dan SCTV itu bisa barengan ya itu tadi karena memang barengan. Karena memang dijuluki stasiun Indonesia ya, dijuluki tertua setelah TVRI. Oke, sekarang kita sudah membicarakan tentang konser musik. Oh, kalau konser musik di Malaysia saya pertama kali nonton itu baru tahun 2019 yaitu konser minggu ini baru ke konser musik yang shopping itu. Oh ya sebenarnya di negara Asia Tenggara itu kan memang ada dua aplikasi media pembelanjaan yang populer seperti Shopee dan Lazada sehingga seluruh negara di Asia Tenggara itu tuh seperti Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, Vietnam dan juga Singapura menggelar konser spesial loading di tanggal yang cantik atau di tanggal cantik kan banyak kan tanggal cantik tuh digelar setiap bulan ganjil dan waktu yang malam yang sama. Aku suka banget sampai sekarang baru tahun 2019 ya itu konser di Party itu yang tahun malam dari Malaysia tuh idolnya banyak banget yang aku favorit itu tuh sampai akhirnya waktu tahun konser minggu yang Lazada Super Party sama Shopee itu bukan hanya dia dari idolaku tahu aja tapi dari presenternya juga handal banget dianggap cukup berivalan sama aja walaupun saya sukanya Malaysia walaupun Indonesia udah sepopuler ya. Termasuk juga bundaku tuh yang suka konser itu tuh yang ada Leslarnya itu saya suka banget karena memang menarik, panggungnya musiknya juga bagus karena orang Malaysia itu memang zaman sekarang tuh membuatkan konser ya walaupun di masa pandemi begini itu udah tetap meriah walaupun harus selain itu konser aplikasi shopping juga ada konser minggu ini saya pertama kali tahun 2019 ya itu favorit aku juga sampai sekarang pun masih tetap suka walaupun idola saya benernya agak susah untuk ini karena memang harus pakai laptop ya sampai sekarang pun saya masih tetap pakai laptop walaupun harus dibatasi 2 jam sampai tanggal 10 Mei dan teman-teman mohon doain ya semoga setelah tanggal 10 Mei kalian harus banyak mendukung aku agar aku bisa menggunakan laptop
untuk kerja demi kalian sama 3 jam, atau tambah asal kalian harus selalu pantau perilaku aku supaya aku bisa berbuat baik lagi. Oke, sekarang selesai musik sudah. Sekarang tentang penghargaan ya. Mungkin acara penghargaan ini tidak hanya sepopuler di Indonesia tapi juga di Malaysia juga populer. Pertama kali saya nonton penghargaan itu musik itu tuh baru tahun 2000. Aku belum pernah tarik sih, tapi ayah sama aku dulu suka banget. Panas acara awarding yang sempat akhirnya tidak berarti itu ada Panasonic Awards. Itu merupakan acara penghargaan televisi yang sebenarnya itu rivalnya ini ya, STV Awards sama apa tuh di Malaysia, Anugerah Screen. Tapi emang Panasonic Awards itu kan juga memberikan terfavorit ya untuk semua program-program artis dari anak-anak media penyiaran itu tuh bisa berivalan. Tapi tahun 2019 ini juga merupakan tahun terakhir karena memang ditiadakan seperti kulihat di Wikipedia. Kalian jangan berharap komen kenapa sih Pagya tidak ditiadakan. Nah jawabannya ada di Wikipedia. Nah itu, jadi kalian akan mengerti semuanya. Oke. Sekarang tentang awardingnya musik AMI Awards, itu sebenarnya saya baru mendengar AMI Awards tuh semenjak aku masih kecil banget ya. Waktu itu idolanya masih didominasi anak-anak zaman sekarang. Kalau anak-anak milenial itu udah didominasi oleh artis cilik pendatang baru ya guys. Kalau AMI Awards tuh saya nggak terlalu suka, walaupun panjang banget sih, masih dipegang oleh SCM. Pernah sih SCM tapi cuma sekali, dan di MNC walaupun sampai sekarang ya. Nah sekarang kita kalau sedangkan awarding yang paling tenar itu dari Music Choice Award, itu aku suka banget karena banyak idola. Ini memang awarding bagus suka anak-anak sih, walaupun ada dominasinya orang dewasa, itu suka banget ya. Pertama kali itu idola saya Papi kita tahu sering kali menangkan Nickelodeon Kids Choice Indonesian Kids Choice Award 2000 yang menang tahun 2009 sampai tahun 2010. Itu aku suka banget karena itu adalah awarding yang dimana masa kecil aku tuh cemerlang banget untuk ini, karena itu awardingnya memang walaupun panggungnya kecil tapi memang tertarik, walaupun sempat akhirnya nggak ada lagi tahun 2017 karena memang didominasi oleh artis muda ya. Oke, selain itu ada awarding lain yang nggak kalah menarik adalah yang favorit aku tuh Nickelodeon Kids Choice Award, atau Nickelodeon salah Indonesian Box Office Awards. Itu adalah rivalnya Indonesian Movie Awards ya untuk MNC. Kalau sekarang kan Indonesian Movie Actor Awards ya kalau sekarang rivalnya. Nah ini kalau Indonesian Movie Awards itu sebenarnya sempat berhenti tahun 2020 dan tahun ini nih karena memang terhimpit oleh pandemi COVID. Semoga bisa digelar lagi, bukan ditiadakan sih. Sama seperti Anugerah Screen juga begitu. Anugerah Screen sempat berhenti tahun 2020 karena terpapar COVID ya. Jadi waktu itu dilarang. Itu pertama kali itu saya merasa ini seperti Indonesia Movie Actors Award nih, bisa rival barengan karena memang ada juga pertama kali itu ada hostnya Misa Zuri itu sebenarnya nggak berpengalaman dikit ya jadi presenter karena dia itu kalahnya popularitasnya lebih rendah jadi host dibanding yang lain, tapi aktingnya juga bagus. Oke, kalau Indonesian Movie Awards tuh ada itu masih ada ya, walaupun nggak tahun terakhir sih, tapi memang suka banget awardingnya. Yang menang itu film favorit aku juga. Soalnya keluarga orang tua aku tuh suka banget film-film yang diproduseri oleh Pak Manoj Kujabi ya di MD Pictures, Satu Air Cinta, Surga Terdudukan, atau Hanum Rangga Fate and the City. Nah itu aku sukain banget. Kemudian di STV Music Awards itu sama seperti AMI, bedanya aku kan paling ngetop tuh. Aku pernah ngerasa gimana sih dulu tuh STV tuh paling kusuka tuh idolaku juga Anu Prilly, tapi berhenti di tahun 2020 karena pasti sama kepapar COVID. Karena sebenarnya SCM itu paling parah banget. Kenapa sih awardingnya sebanding MNC? Ayah sering bilang, wah ini kayaknya buatan orang-orang Cina Nasrani nih. Tapi jangan di Nadine ini tuh memang wajar lah, karena memang award MNC itu jauh lebih kuat dibanding SCM. Karena SCM tuh juga lebih rendah. Bukan lebih rendah sih, lebih tinggi juga walaupun awardingnya hanya itu. Kalau STV Awards, nah ini nih award yang paling serupa dengan Indonesian Television Awards ya untuk RCTI. STV Awards tuh pertama kali saya nonton tuh tahun 2011, saya masih udah cari bel tahun 2000. Itu sebenarnya didominasi oleh nominasi yang sinetron rumah produksinya Screenplay Production. Kalau 2014 saya suka banget ini nih, dimana kita membicarakan tentang awarding Malaysia ya nanti ya. STV Award 2014 itu sebenarnya paling suka banget sejak aku masih SMA ya, SMA kelas 2 lah, saat aku umurku 16 tahun. Itu dimana kalian pertama kali pemenangnya Bersujud Syukur ya. Kalau sekarang kan Bersujud masih sama aja dikit walaupun agak jarang. Itu paling suka banget karena Satria Segala tuh bisa mencatat sinetron yang berhasil menduduki peringkat kedua, terfenomenal kedua setelah 7 Manusia Harimau ataupun Manusia Harimau buatan MD.
sebenarnya dalam istilah lain Panas Saiful Derajat, Manoj dan juga Leo Sutanto itu bekerjasama membuat sinetron bertemakan fantasi ya, tiga itu yang bertemakan binatang lah, terutama binatang buas. Sampai akhirnya di waktu di SCTI itu juga bergabung menjadi satu, yaitu Fun menyentuh segala orang itu nggak usah kasih tahu ya. Nah sekarang kalau awarding di CV Awards 2015 masih, oh ya nih, kalau for information bagi kalian yang ngerasa belum pernah nonton SV Awards 2015 yang di video.com tuh, dimana untuk pertama kali SV Awards tuh punya awarding khusus yaitu Most Popular Program itu Elif ya. Itu paling aku suka banget karena memang ya itu tadi kita bisa mengenal Leslar di mana zamannya Lesti belum berhijab lah. Waktu itu Bunda harusnya kan dari awal-awal aja Bunda harusnya suka sama Leslie gitulah, dari awal sebelum berhijab sampai sekarang tuh baru dia menyadari berhijab baru sekarang. Oke. Tapi Amal Sugar Production itu tuh nggak lagi tahun 2015 tuh nggak mengangkat Ganteng Serigala menang loh, hanya sinetron Pangeran. Oh ya nih, ini sebenarnya kan sinetron lanjutan dari Raden Kian Santang ya, tahun 2000 di MNC TV tahun 2014 sampai 2014. Kemudian berlanjut lagi Pangeran 2, tapi Pangeran 2 nggak menang tahun 2016 ya. Oh, yang favorit aku juga ya. Eh, tapi emang terbilang kalau Pangeran 2 itu kan reinkarnasi dan disekarang. Oh ya, kalau sekarang kan masih tayang ya di MNC TV, dijuluki sebagai sinetron nomor 1 di Indonesia, tapi bisa dianggap rival ikatan cinta dan samudera cinta. Oke, kalau tahun 2016 nih, tahun 2016 bisa katakan tahun yang memori, membawaku kembali bernostalgia di itu. Pada saat itu juga untuk pertama kalinya artis anak-anak Mega Kasih Films tuh satu-satunya tuh yang berhasil meraih penghargaan TV Awards tuh Mermaid in Love. Karena disinilah era terakhir SCTV Awards di masa era para milenial untuk sebuah sinetron yang belum sinemat, karena memang ya itu tadi dominasi dari rivalan. Seorang produser Mega Kasih Films itu soalnya itu sekarang udah dianggap rivalnya Leo Sutanto ataupun Titin Suryani. Terus ya itulah pokoknya berivalan seperti itu sampai sekarang. Oke. Kalau award tahun 2017 SCTV Awards 2017 sampai tahun 2020 itu sebenarnya semua didominasi oleh sinemat, walaupun ada perubahan beban terutama pendatang baru yang dari Mega Kasih Films seperti Joe Jackson, Jasmine Elvira ataupun Kevin Cambray. Oh ini nih sebenarnya kan anak-anak Mega Kasih Films zaman sekarang tuh lebih fokus ke sinetron sinemat tadi dibanding MKF, karena sudah wah ternyata sekarang kalau SM tuh ada punya 2 rumah produksi nih, yaitu Cinemark, Screenplay dan Star Vision dan Mega Kasih Films. Itu memang saling berivalan ya, sehingga ada yang aku sering buka video.com, ada beberapa artis yang pernah main sinetron di TV atau Cinemark. Kok bisa sih? Ya iyalah, sama seperti makanya kalau setiap pemain itu yang bisa berdiku-diku itu bisa main di rumah produksi satu, bisa ke produksi yang lain, atau sebelumnya di-voicing ke Manoj Pujabi ataupun ke Vicky Victor Olindo ataupun juga Sonya Mokalu ya. Oke, sekarang kita membicarakan masalah awarding. Kalau dari Indonesia udah, oh ya ada satu lagi nih, di MNC TV paling award yang paling aku suka sekarang itu adalah Mom and Kids Award. Itu dimana nominasinya itu bukan hanya untuk keluarga tapi juga program animasi tertenar ya, sama seperti Kids Award tapi berfokus ke keluarga. Nah pertama kali itu saya tahun 2015 tuh saya mulai tertarik animasi favorit kita di Upin Ipin semakin populer di Indonesia seiring perkembangan waktu ya, karena memang Upin Ipin itu juga meraih animasi yang serupa dengan SpongeBob SquarePants, meraih penghargaan terbanyak di Nickelodeon Kids Choice Award. Sedangkan Upin Ipin di Mom and Kids Awards selama 5 tahun berturut-turut, itu karena memang Upin Ipin itu bukan hanya populer di negaranya sendiri tapi juga di Indonesia ya, salah satunya dengan karakter seperti itu. Dan pada saat itulah saya pernah sering kali lihat di IG-nya MNC TV atau Eskopak, ada ini nih, ada greeting ucapan selamat nih pakai bahasa yang berbeda ya, walaupun beda-beda tapi tetap sama aja yang aku cari di YouTube. Oke. Terus dari tahun 2015 sampai tahun 2018 itu selalu penyanyinya selalu didominasi oleh Nora yang sekarang tubuh di dewasa, sehingga menjuluki The Next Sherina Munaf ya, karena kan dia kan masih waktu itu berusia 10 tahun sampai dapat nomor 13 tahun ya. Dari tahun 2015 sampai sekarang saya masih suka banget ya, walaupun kalau tahun 2020 tuh kan masih didominasi oleh artis muda yang bertalenta remaja gitu ya, karena kan pada masa inilah anak-anak tidak diperbolehkan awarding ya. Tapi Mama Kids Award tahun 2016 sampai tahun 2018 itu paling epicnya itu populer, ada keluarga yang main film itu juga, yang main sinetron Cinemark tahun 2016. Terus ada si 2017 itu ada dimana pasangan Giselle itu tuh terakhir ya sebelum berpisah dengan Gary Martin, walaupun jauh banget karena memang kalau artis Indonesia, anak Indonesia semakin besar udah pada memasuki usia alam anak-anak persekolahan ya guys. Terutama waktu awardingnya si tuh di tahun 2018 itu ada Yura Sayap, yang ada Prilly Latuconsina,
Itu aku suka banget karena memang dikatakan dipercaya karena dulu dia juga merupakan ex mantan bintang cilik yang sama seperti Aldo, seperti artis lainnya. Kemudian saya mau kalau tahun 2020 itu Upin Ipin itu sudah semakin populer di Malaysia, semakin populer juga di Indonesia ya, walaupun sudah tenar banget ya. Sehingga Upin Ipin tuh akhirnya berhasil menjamukan hal yang serupa dengan SpongeBob, yaitu ditayangkan secara barengan di waktu pagi sampai sore sampai sekarang. Nah, sampai sekarang pun masih diminati oleh anak-anak ya, walaupun harus dibatasi waktu dengan belajar. Oke, sekarang kita membicarakan penghargaan di Indonesia sudah beres. Sekarang kita membicarakan awarding yang ada di Malaysia. Saya baru pertama kali lihat awarding Malaysia tahun 2019 itu dapat dibuat Anugerah Bintang Populer ya, berita harian. Itu nominasinya itu sering didominasi oleh artis-artis dari berbagai bidang, misalnya di bidang musik, di bidang sinet acting ya, terus di bidang presenter dan radio. Itu paling suka tuh awarding ini memang didominasi. Aku paling semua banget sebagai idolanya, semua juga suka. Saya nggak ngasih tahu, tapi yang bintang paling populer itu apa maksudnya artis paling populer yang meraih gelar ya paling populer, itu yang paling aku suka. Baru di tahun 2020 yang lalu kan idola aku kan menang ya bintang paling populer. Kenapa? Karena kejadian itu aku paling suka cara orang Malaysia menyampaikan penghargaan kepada anak-anak muda seperti itu, karena ya anak-anak muda itu kan harus butuh banyak berkarya untuk bisa mencapai kesuksesan ya. Oke, kalau setelah musik, kalau awarding di musik Malaysia itu tuh saya paling suka sampai sekarang adalah Anugerah Juara Lagu. Itu adalah awarding yang di musik yang menampilkan 12 finalis ya. Dulu aku belajar banyak ya bagaimana sih awarding musik di Malaysia itu tuh bisa berkelas sampai sekarang, sampai tahun 2021 ya sekarang, walaupun hostnya harus berganti-ganti ya sama seperti itu. Nah, aku paling suka tuh lagu favorit aku juga. Ini waktu kejadian pengalaman aku tahun 2 minggu yang lalu ya, sejak lagu favorit aku masuk akhirnya jadi juara. Ada juga yang ada 5 kategori di acara awarding. Dulu tuh di Anugerah Juara Lagu tuh tahun 80-an itu tuh penanya bisa sebulan, bisa berbulan. Tapi dari tahun 92 sampai 2008 tuh ada kategori genre musik, ada best performance. Tapi mulai tahun 2021 vokal terbaik atau best vokal. Namun sejak tahun 2009 itu tuh kategori penghargaannya diganti, ada 5 kategori, itu ada best performance atau persembahan terbaik dalam bahasa Melayu istilahnya, ada vokal terbaik. Nah, dapat ketiga atau juara ketiga atau second runner up, dan naib juara first runner up ya untuk naib juara atau juara kedua, dan juga juara pertama atau juara ya. Itu bisa melihat fenomenal. Nah, sebenarnya saya pengalaman pertama kali itu tahun 2020 ya, waktu ya sama sih seperti CV Awards yang menangnya sama, sujud syukur, tapi beda dari Malaysia ya. Aku tuh baru dengar bilang ada pemenang ucapnya takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aku sampai teriris banget ya. Badan Anugerah Juara itu pada pengalaman banget. Ada penampilan yang membuat ekspresi kita jadi sedih. Saya pernah sedih sih dengar Hakim Rusi menang Nurul Seto tuh, karena performanya tuh sedih banget, mengajak kita banget tuh sampai orang tuh yang bikin Indonesia tersebak banget. Kenapa ya? Aku tuh sampai nangis mengajak kepada orang tua ya. Sedih banget. Oke, kalau bicara soal awarding yang hasil Anugerah Bintang Populer tahun 2020, memang katakan yang pertama kalinya kan nggak pakai panggung ya. Panggungnya memang kecil, gak ada penonton, tapi penontonnya secara virtual. Ya aku juga menang ya. Oke, kalau sekarang Anugerah Juara Lagu yang ini yang tahun sekarang ini dimana hostnya nggak lagi berivalan loh sama Sekelas 2020. Kalau misalkan nih secara detail, kalau tahun 2020 punyanya Yuki Kato, Andika, dan Vera Walando, maka di Anugerah Juara Lagu yang 35 skor bisa terbagi hasil dan seri adalah Hasik Husni, Syariah dan Awal Asyari. Oh ya, sebenarnya dari tahun 2020 tuh kan saat SFV Awards dan API Anugerah Bintang Populer digelar beda 2 minggu, presenternya tuh pertama kali seorang wanita, cuman berbeda usia. Kalau di SFV Awards menangnya ada Yuki Kato tahun 2020, maka di tahun Anugerah Bintang Populer Bintang Hari adalah Sherry Alhada. Tapi saya menjuluki The Next Oki Woman karena mukanya agak persis, badannya udah bagus ya, badannya juga sama, dan sehingga Sherry Alhada juluki The Next Oki Lukman ya, ibarat istilahnya. Oke, sekarang kalau anugerah Skin saya pertama kali baru tahun 2019, itu awarding untuk penghargaan televisi ya, untuk sebuah program TV, walaupun sinetron maupun film. Itu sebenarnya saya suka banget karena memang awardingnya memang terlalu simple. Tapi saya belum tahu kapan anugerah Screen 2021 digelar atau enggak. Tapi yang jelas
Mudah-mudahan untuk teman kalian di Malaysia, tolong doain semoga COVID-nya bisa sembuh, bisa hilang seperti semula. Oke, itu saja untuk video kali ini. Maaf terlalu panjang karena memang banyak yang harus aku lakukan. Jadi jangan lupa seperti biasa kalian untuk komen di sini, subscribe dan like untuk video kalian banyak lagi. Ini saya akan sudahi dulu semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.